Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah dengan NIM H0220019, kelas Pendidikan Matematika 2020B. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Hua Sana SPSI MPD selaku dosen pengampu problem pendidikan matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan infografis terkait permasalahan pembelajaran matematika pada tingkat SMP, MTS, dan solusi alternatifnya. Nah, permasalahan yang pertama yaitu lemahnya pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan penguasaan materi dan kemampuan siswa dalam memahami, menyerap, menguasai, serta mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran matematika. Nah, jika lemahnya pemahaman konsep matematika siswa, maka akan membuat siswa tersebut kurang mampu dalam memahami ide-ide matematika secara menyeluruh dan fungsional. Karena di sini pemahaman konsep lebih penting daripada hanya sekedar menghafal. Nah, adapun faktor penyebab dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, tidak memahami konsep. Yang kedua, lupa serta tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, pendekatan ekspositori, di mana pada pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan langsung oleh guru kepada peserta didik agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua yaitu metode ceramah, di mana pada metode ini seorang guru menjelaskan panjang lebar di depan peserta didik tentang materi-materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu scaffolding, di mana scaffolding ini merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik sudah mampu mengerjakan sendiri tentang persoalan yang diberikan. Nah, permasalahan yang kedua di sini yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Motivasi di sini merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa. Tanpa adanya motivasi dari siswa itu sendiri, maka proses belajar siswa tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, dengan hal ini maka akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan kognitif dan prestasi siswa tersebut. Nah, faktor penyebab dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, seorang guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, siswa kurang menyukai cara pengajaran guru. Yang ketiga, siswa kurang menyukai mata pelajaran matematika. Yang keempat, lemahnya motivasi dalam siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kurang perhatian orang tua di rumah. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama dengan student well-being. Student well-being ini merupakan konsep psikologi positif di mana seorang siswa bisa berkembang dan belajar. Well-being ini mengacu pada tingkat emosi positif dan fungsi sosial yang diharapkan ada dan terpelihara pada siswa. Nah, well-being ini akan berkembang dengan baik apabila seorang guru ataupun pihak sekolah benar-benar mengerti tentang kebutuhan, kemampuan maupun permasalahan yang dihadapi peserta didik di dalam sekolah tersebut. Solusi yang kedua yaitu pendekatan personal, di mana pada pendekatan ini salah satu cara efektif yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi permasalahannya. Pendekatan yang dilakukan secara pribadi ini akan mampu mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering muncul tak terduga dalam benak peserta didik. Permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas belajar. Nah, faktor penyebab dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkadang, proses pengawasan dan pengontrolan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak terjangkau pada daerah-daerah pedalaman. Nah, yang kedua yaitu rendahnya kesadaran siswa dalam memelihara sarana dan prasarana. Yang ketiga, keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah.
Dan yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran sebagian guru untuk terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, guru yang kreatif. Nah, peran guru di sini harus mampu menciptakan alat peraga atau alat penunjang proses pembelajaran di tengah keterbatasan fasilitas. Alat peraga di sini sangat membantu dalam menyampaikan informasi dari suatu ilmu pelajaran kepada peserta didik dan memudahkan penjelasan agar siswa lebih cepat menyerap informasi atau pembelajaran. Yang kedua yaitu upaya pemerintah. Peran pemerintah juga tidak kalah penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah di sini yaitu yang pertama, menyediakan bantuan anggaran dalam pendidikan. Misalnya dana BOS, bantuan bidik misi, kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pengajar seperti PPG atau pendidikan profesi guru yang melatih kemampuan guru selama kurang lebih 1 tahun. Solusi yang ketiga yaitu upaya sekolah dan orang tua. Nah, upaya yang bisa dilakukan sekolah di sini yaitu harus pandai-pandai mengelola dana, dan upaya orang tua ya bisa memberikan sumbangan-sumbangan atau membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Solusi yang keempat yaitu upaya lembaga pendidikan. Nah, upaya lembaga pendidikan di sini yang bisa dilakukan yaitu mendata sekolah untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan atau perlu ditambahi atau diperbaiki lagi. Nah, permasalahan yang keempat yaitu lemahnya kemampuan guru dalam mengajar. Faktor penyebab lemahnya kemampuan guru di sini yaitu yang pertama, ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang yang diajar. Masih banyak guru di sekolah yang mengajar mata pelajaran yang bukan bidang studi yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Yang ketiga, program peningkatan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru yang masih rendah. Dan yang keempat, rekrutmen guru yang tidak efektif. Dan yang terakhir yaitu tidak ada persiapan ketika mengajar. Nah, adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, salah satu upaya pemerintah meningkatkan profesionalisme guru yaitu dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, mulai tingkat persekolahan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru dan komunitas guru. Nah, strategi pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengupdate kemampuan dan keterampilan seorang guru. Yang ketiga yaitu mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan. Yang keempat yaitu banyak membaca. Yang kelima yaitu peer observation dan evaluation. Nah, di sini guru pintar tidak perlu malu meminta masukan dari rekan sejawat tentang cara mengajar, media yang guru pintar buat, dan juga menilai yang guru pintar laksanakan. Yang keenam yaitu membuat karya ilmiah.
Nah, kita sebagai seorang guru, di sini guru harus pintar, dianjurkan untuk banyak menulis, terutama mengenai tema pendidikan dan pengajaran. Hasil karya tulisan guru pintar yang berupa penelitian, artikel, jurnal, atau praktik baik pengajaran dapat dijadikan dokumentasi atas apa yang telah guru pintar lakukan dan juga salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan guru pintar dalam menuangkan konsep-konsep dan gagasan. Dan permasalahan yang terakhir di sini yaitu kesulitan dalam hal literasi. Nah, faktor penyebab rendahnya literasi yaitu yang pertama, belum lengkapnya sumber belajar terkait literasi matematika. Kurangnya siswa diberi contoh soal yang berkaitan dengan kesehariannya. Nah, siswa jarang dibiasakan menyelesaikan soal-soal literasi dan siswa kurang terbiasa melakukan proses koneksi dalam pemecahan masalah matematika. Yang kedua, kurangnya bahan bacaan dan praktik literasi yang belum sesuai menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya literasi membaca siswa. Dan yang ketiga yaitu rendahnya minat baca. Ini bisa terjadi karena memang sejak kecil kita tidak terbiasa membaca. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Hal pertama dan utama yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa yaitu menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Nah, di mana siswa di sini yang awalnya tidak suka membaca buku jadi menyukainya, bahkan menjadikan membaca sebagai kebiasaan baik. Guru bisa memberitahu siswa bahwa dengan membaca, siswa dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, menambah wawasan baru dan baik untuk kesehatan otak. Yang kedua yaitu membaca 10 menit sebelum KBM. Nah, jika hanya memotivasi siswa terus-menerus untuk membaca tanpa aksi nyata mungkin terdengar mustahil. Oleh sebab itu, di sini guru perlu membuat peraturan kegiatan membaca 10 menit sebelum KBM. Nah, dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran, guru bisa memberikan kesempatan untuk siswa membaca buku terkait materi pelajaran yang akan dibahas. Dengan begitu, siswa juga akan memiliki gambaran materi pelajaran yang akan mereka dapatkan, sehingga KBM berjalan dengan optimal. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran perpustakaan. Nah, perpustakaan sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Sekolah harus bisa mengoptimalkan perpustakaan menjadi gudang buku, menambah koleksi buku bacaan yang disukai siswa, memperbaiki tatanan perpustakaan agar lebih nyaman dan menarik dikunjungi siswa dan lainnya. Yang keempat yaitu membuat karya ilmiah. Untuk meningkatkan literasi, siswa bukan hanya disuruh membaca, tetapi belajar menulis, membuat dan menghargai karya tulis. Ketika pembelajaran di kelas, guru bisa memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karya tulis, lalu masing-masing siswa mengapresiasi atau menghargai karya tulis temannya. Dengan menghargai karya tulis, di sini siswa akan mengerti pentingnya mendukung budaya menulis. Nah, menulis akan melahirkan ide-ide yang cemerlang yang bahkan dapat mengatasi persoalan bangsa. Tentunya, tulisan tersebut juga harus melalui riset agar relevan untuk diterapkan. Dan solusi yang terakhir yaitu membentuk komunitas baca. Komunitas baca merupakan sekumpulan orang yang senang membaca buku. Ini bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Guru bisa membentuk komunitas baca dalam kelas dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah dibuatkan kelompok, guru di sini memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membaca satu buku, lalu berdiskusi mengenai isi bacaan tersebut dan membuat resensi buku. Nah, setiap kelompok juga diminta untuk membuat rekomendasi buku yang harus dibaca lalu diberikan ke kelompok lain untuk dibaca. Nah, itulah tadi permasalahan dan solusi alternatifnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.